Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang konsep deking. Kita tahu bahwa konsep deking itu adalah cara menyelesaikan soal dengan cara mudah dan cepat. Oke, topik bahasannya adalah mengenai persamaan kuadrat. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0. Jadi, kalau kita bahas dengan konsep deking, jika ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, akar-akarnya adalah x1 dan x2. Yang ditanyakan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 1/x1 dan 1/x2, karena katanya kebalikan. Nah, jadi kalau persamaannya tadi ini dengan konsep deking, maka cukup kita pindahkan A jadi C. Jadi C jadi A, berarti cx kuadrat tambah bx tambah A sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita terapkan ke soal tadi, 3x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0, berarti A-nya 3, C-nya 5, berarti menjadi 5x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan 0. Terus kita lihat lagi, akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3x1 dan 3x2 adalah, jadi kalau persamaan kuadrat itu seperti ini, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya nx1 dan nx2 cukup kita gantikan x-nya itu dengan x per n. Jadi kita gantikan ini dengan x per n. Jadi untuk soal yang kita punya ini, berarti x-nya kita ganti dengan x per 3. Berarti 3 kali x per 3 kuadrat kurang 4 kali x per 3 tambah 5 sama dengan 0. Kalau x per 3 pangkat 2 berarti kali 3 berarti 3x kuadrat per 9 kurang 4x per 3 tambah 5 sama dengan 0. Kalau kali ini berarti 1/3 ini ya, 1/3. 3 dengan 9 1/3 x kuadrat kurang 4x per 3 tambah 5 sama dengan 0. Berarti kalau kita kalikan dengan 3 semuanya berarti menjadi x kuadrat kurang 4x tambah 15 sama dengan 0. Jadi cukup mudah sebenarnya. Selanjutnya kita lihat lagi, jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x kurang 7 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 tambah x2 dan x2 tambah 2 adalah, jadi kalau dengan konsep deking, kalau persamaannya adalah ini tadi, yang ditanya akar-akarnya x1 tambah n dan x2 tambah n, maka cukup kita ganti x-nya ini dengan x kurang n. Jadi untuk soal kita ini berarti x-nya diganti dengan x kurang 2. Berarti kita peroleh 2 kali x kurang 2 kuadrat tambah 3 kali x kurang 2 kurang 7. Sama dengan 0. Jadi x kuadrat pangkat 2 kali 2, 2x kuadrat, 2 kali x kurang 2 kali min 2 kurang 4x kali 2 berarti sama dengan minus 8x. Minus 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 kali x, 3x, 3 kali min 2 minus 6. Ini kurang 7 sama dengan 0. Jadi berarti 2x kuadrat minus 8x tambah 3x minus 5x, kemudian minus 6 tambah 4 minus 2 kurang 7 sama dengan minus 9. Berarti hasilnya 2x kuadrat kurang 5x kurang 9 sama dengan 0. Kita lihat lagi, jika akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat kurang 5x tambah 9 sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 kurang 3 dan x2 kurang 3 adalah, jadi kalau dengan konsep deking, maka kalau persamaan kuadrat
ini adalah X1 dan X2, yang ditanyakan persamaan kuadrat X1 kurang N dan X2 kurang N. Maka cukup ganti X-nya itu dengan X tambah N. Untuk kasus kita ini, untuk soal kita ini berarti X-nya diganti dengan X tambah 3. Berarti 4 kali X tambah 3 pangkat 2 kurang 5 kali X tambah 3 tambah 9 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 kali 4 sama dengan 4X kuadrat. 2 kali X kali 3 berarti 6X kali 4, 24X. 3 pangkat 2, 9 kali 4, 36. Minus 5 kali X minus 5X, minus 5 kali 3, minus 15, tambah 9, sama dengan 0. Berarti hasilnya 4X kuadrat tambah ini 24X kurang 5X, 19X, tambah ini tambah 20 ya, ini 9 tambah 36, 45, berarti ini tambah 30 ya, tambah 30 sama dengan 0. Oke, terus kita lihat lagi, jika akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat tambah 5X tambah 9 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat dan X2 kuadrat adalah, jadi kalau dengan konsep Deking, kalau akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2 dan yang ditanyakan persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 kuadrat dan X2 kuadrat, maka cukup ganti X-nya ini dengan akar X. Sehingga untuk soal ini kita masukkan aja akar X ke persamaan ini, ditambah 5 akar X tambah 9 sama dengan 0. Nah, jadi yang ini 4 akar X kuadrat sama dengan 4X, ini tambah 9, kalau ini pindah ke sebelah kanan minus 5 akar X, ini minus 5 akar X. Kalau kuadratkan kiri kanan berarti 16X kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 9 berarti 8 kali 9 72X, 9 pangkat 2 81 sama dengan min 5 akar X sama dengan 25X. Berarti 16X kuadrat tambah ini pindah ke sini, jadi berarti tinggal 47X tambah 81 sama dengan 0. Oke, jadi itu aja dulu konsep Deking untuk hari ini. Tetap semangat, kita akan bicarakan lagi konsep Deking pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.